Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian kedua untuk playlist belajar aljabar secara lengkap. Di video bagian 1 kita udah belajar apa itu aljabar, kenapa kita perlu belajar aljabar, dan juga bagaimana cara belajar aljabar yang tepat. Bagi teman-teman yang belum lihat video bagian 1, linknya ada di kolom deskripsi. Di video bagian kedua ini kita akan kupas tuntas semua komponen aljabar, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Nanti kita akan kaitkan dengan konteks kehidupan yang nyata, teman-teman. Jadi teman-teman akan paham apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Termasuk kita juga akan belajar mengenali suku-suku aljabar, teman-teman, dan membedakan mana suku yang sejenis dan tidak sejenis. Itu adalah materi prasyarat untuk belajar operasi hitung aljabar. Oke, kita bahas saja materinya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke konsep yang pertama. Kita akan belajar mengenali apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Kita mulai dari istilah yang pertama, yaitu variabel. Variabel adalah simbol berupa huruf yang mewakili nilai yang belum diketahui atau nilai yang berubah-ubah, teman-teman. Contohnya, perhatikan ekspresi aljabar berikut ini. Di sini kita punya ekspresi aljabar 4x dikurangi 5y ditambah 1. Pada ekspresi aljabar ini, manakah yang disebut dengan variabel? Caranya gampang. Teman-teman cari, ada nggak huruf di sini? Ada, yaitu x dan y. Ya, itu yang disebut dengan variabel. Jadi pada ekspresi aljabar ini ada dua variabel, yaitu x dan y. Dan kedua variabel ini mewakili suatu nilai yang belum diketahui, atau bisa juga nilai yang berubah-ubah. Oke, sekarang kita lanjut ke istilah yang kedua, yaitu koefisien. Koefisien adalah angka yang mengalihkan suatu variabel. Posisinya selalu berada di depan variabel. Jadi cara mengetahui mana koefisien itu gampang sekali. Contohnya pada ekspresi aljabar ini kita tahu di sini ada dua variabel, yaitu variabel x dan y. Setiap variabel itu pasti ada koefisiennya. Teman-teman lihat untuk variabel x ada nggak angka yang di depannya? Ada, yaitu 4. Dan 4 ini yang disebut dengan koefisien, teman-teman. 4 adalah koefisien dari variabel x. Nah, untuk variabel y, teman-teman lihat angka yang ada di depannya, yaitu negatif 5. Ini yang disebut dengan koefisien. Jadi, pada ekspresi aljabar ini ada dua koefisien, yaitu 4 dan negatif 5. Ini yang disebut dengan koefisien. Oke, sekarang lanjut ke istilah yang ketiga, yaitu konstanta. Konstanta adalah nilai yang tetap dan tidak berubah, teman-teman. Cara membedakannya gampang sekali, teman-teman cari aja suatu angka yang tidak disertai huruf apapun, yang berdiri sendiri, gak ada temennya. Di sini mana? Angka 1. Ya, inilah yang disebut dengan konstanta. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal, tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari ekspresi aljabar berikut ini. Oke, yang pertama, 3x ditambah 5. Mana variabelnya? Ada nggak huruf di sini? Ada, yaitu x. Ya, ini yang disebut dengan variabel. Jadi variabelnya adalah x. Koefisien. Karena di sini variabelnya hanya 1, maka koefisiennya juga hanya 1. Yaitu koefisien dari variabel x, yaitu ini teman-teman, 3. Jadi koefisiennya adalah 3. Konstanta, lihat angka yang berdiri sendiri. 5, jelas. Konstanta itu 5. Oke, contoh yang kedua, A dikurangi 3. Ada nggak variabel? Ingat, variabel itu nggak harus selalu X, teman-teman. Nggak harus selalu Y, bisa huruf apapun, atau bisa juga berupa simbol. Nah, di sini ada huruf A. Ini yang disebut dengan variabelnya. Jadi variabelnya A. Ada koefisiennya nggak? Jika kita lihat di depan A ini nggak ada angka, sebenarnya ada, yaitu 1. Ya, jadi koefisiennya itu 1. Konstanta, berapa ini? Negatif 3. Jadi konstantanya itu adalah negatif 3, bukan positif 3. Oke, contoh ketiga, negatif 3K. Variabelnya mana? Jelas, K. Koefisiennya, di depan K ada angka nggak? Ada, negatif 3. Ini koefisiennya, negatif 3. Konstanta, ada nggak angka yang berdiri sendiri? Nggak ada, berarti konstantanya adalah 0. Oke, paham ya? Lanjut. Contoh keempat, 2M dikurangi 3N ditambah 4. Mana yang disebut dengan variabel? Di sini ada dua, teman-teman, variabelnya, yaitu M dan N. Karena variabelnya ada dua, otomatis koefisiennya juga pasti ada 2. Koefisien dari variabel M adalah 2 dan koefisien dari variabel N adalah negatif 3. Jadi koefisiennya 2 dan negatif 3. Konstantanya angka yang berdiri sendiri, 4. Ini yang disebut dengan konstanta. Oke, sekarang kalian udah kebayangkan apa yang disebut dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Jika masih belum paham, kita coba ke soal yang berkaitan langsung dengan kehidupan nyata, teman-teman.
Perhatikan contoh soal berikut. Misal harga sebuah baju adalah Rp100.000, biaya pengiriman dan pengemasan tetap sebesar Rp20.000 untuk berapapun jumlah baju yang dibeli. Tentukan. 1. Jika Andi membeli 2 baju, berapa yang harus dibayar oleh Andi? Kedua, jika Budi membeli 5 baju, berapa yang harus dibayar oleh Budi? Ketiga, jika Citra membeli 10 baju, berapa yang harus dibayar oleh Citra? Dan keempat, jika banyak baju yang dibeli adalah X, tulis bentuk aljabar untuk masalah tersebut. Oke, kita coba jawab teman-teman. Pertama, untuk Andi membeli 2 baju. Harga satu bajunya adalah 100.000 teman-teman. Berarti harga yang harus dibayar Andi untuk baju aja adalah 2 kali 100.000. Dan ingat, untuk berapapun jumlah baju yang dibeli, ada biaya pengemasan dan pengiriman sebesar 20.000. Dan ini tidak berubah. Oke, jadi Andi harus bayar berapa? 2 kali 100.000 ditambah ongkir 20.000. 2 kali 100.000 200.000 ditambah 20.000 berapa? 220.000. Gampang kan? Sekarang untuk Budi, dia membeli 5 baju teman-teman. Berarti 5 kali 100.000 ditambah ongkir 20.000. 5 kali 100 500 ditambah 20, 520. Jadi yang harus dibayar oleh Budi adalah 520.000. Yang ketiga, Citra, dia membeli 10 baju teman-teman. 10 kali 100.000 ya, 10 kali harga satu baju ditambah ongkir. 10 kali 100.000 itu 1 juta ditambah 20.000. Jadi 1.020.000. Teman-teman lihat pada kasus ini nilai apa yang berubah-ubah. Di sini ada 2 teman-teman. Banyaknya baju dia berubah, ya kan? Dan yang kedua, total bayarnya yang harus dibayar itu berubah mengikuti banyak baju yang dibeli. Nah, karena kedua hal ini berubah, ini bisa kita ganti dengan suatu variabel. Misalnya, banyak bajunya adalah X dan total bayar adalah Y. Adakah di sini nilai yang tidak dipengaruhi oleh apapun? Ongkir 20.000 ini dia tidak terpengaruh oleh apapun teman-teman. Berapapun baju yang dibeli, ongkirnya tetap katanya. Nah, ini yang disebut dengan konstanta teman-teman. Jadi ekspresi aljabarnya gimana? Harga satu baju itu kan 100.000. Misalnya banyak baju yang dibeli adalah X. Berarti X kali 100.000 ditambah ongkir 20.000 itu nilainya akan sama dengan Y. Jadi kita tulis Y itu sama dengan 100.000 harga satu baju kali banyak baju yang dibeli ditambah ongkir. Y sama dengan 100.000 X ditambah 20.000. Ini ekspresi aljabar dari permasalahan ini. Kalian bisa bedakan kan mana koefisien, variabel, dan konstanta. Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang kedua teman-teman. Kita akan belajar mengenali suku-suku dalam aljabar. Apa yang disebut dengan suku? Perhatikan. Suku adalah bagian-bagian dari ekspresi aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau plus atau tanda pengurangan atau minus. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Oke, yang pertama 3x. Ada berapa suku teman-teman di sini? Ada nggak pemisah berupa penjumlahan atau pengurangan? Gak ada kan? Jadi di sini hanya ada satu suku teman-teman, yaitu 3x. Jadi banyak suku berapa? 1. Nah, untuk ekspresi aljabar yang hanya memuat satu suku itu disebut monomial. Teman-teman ingat, mono itu artinya satu ya. Jadi monomial. Jadi ekspresi aljabar yang hanya memuat satu suku itu disebut dengan monomial. Contoh kedua, ada berapa suku pada ekspresi aljabar berikut? Ada pemisah nggak? Ingat, pemisahnya tanda plus atau minus. Di sini ada satu pemisah teman-teman, tanda minus. Berarti sukunya ada berapa? Ini suku pertama, ini suku yang kedua. Ada 2 suku. Banyak suku adalah 2. Nah, untuk ekspresi aljabar yang memuat 2 suku itu disebut dengan binomial. Bi itu artinya 2. Oke? Sekarang contoh yang ketiga, perhatikan. Ada berapa pemisah? Ada 2 teman-teman, minus sama plus. Jadi suku-suku aljabarnya yang mana? 1, 2, 3. Ada berapa suku? Ada 3 suku, yaitu 2x kuadrat, min 4x, dan 3. Ekspresi aljabar yang memuat 3 suku itu disebut dengan trinomial. Tri itu 3. Oke, contoh berikutnya. Ada berapa pemisah? 1, 2, 3. Mana aja suku aljabarnya? 5x pangkat 3, x kuadrat, min 4x, dan 3. Ada 4 suku teman-teman. Ekspresi aljabar yang memuat 4 suku itu disebut dengan kuadrinomial. Namun istilah yang keempat ini jarang digunakan teman-teman. Yang sering itu ini nih, monomial, binomial, dan trinomial. Dan biasanya ekspresi aljabar yang memuat 4 suku atau lebih
itu disebutnya udah aja polinomial. Namun perlu kalian ketahui, untuk monomial, binomial, dan trinomial sendiri itu masih termasuk ke dalam polinomial. Oke, sekarang kita lanjut ke submateri berikutnya. Kita akan belajar mengenali suku yang sejenis dan suku yang tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama persis. Jadi teman-teman fokus ke variabel sama pangkatnya. Untuk koefisien itu boleh berbeda. Contoh, ekspresi aljabar berikut ini. 3x dan x, variabelnya sama nggak? Sama-sama x. Pangkatnya sama nggak? Sama, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Karena variabel dan pangkatnya sama, meskipun koefisiennya beda, itu disebut dengan suku yang sejenis, teman-teman. Jadi, sejenis. Oke, yang kedua, 5x kuadrat dan negatif 2x kuadrat. Variabelnya sama-sama x dan pangkatnya juga sama-sama 2. Meskipun koefisiennya beda, ini termasuk suku yang sejenis. Contoh ketiga, 4x dan 4x kuadrat. Ini koefisiennya sama. Variabelnya sama-sama x, tapi pangkatnya beda. Ini tidak termasuk suku yang sejenis. Jadi, tidak sejenis. Contoh berikutnya, 3x pangkat 3 dan 3y pangkat 3. Koefisiennya sama-sama 3. Pangkatnya sama-sama 3, tapi variabelnya berbeda. Jelas, ini tidak sejenis. Oke, jadi gampang ya. Suku yang sejenis itu kalau variabel dan pangkatnya sama. Itu yang perlu kalian ingat. Oke, gimana kalau bentuknya kayak gini, teman-teman? 2xy dan 3yx. Ini termasuk sejenis apa enggak? Ini variabelnya sama. Nah, kalian harus ingat bahwa xy dengan yx itu sama. Ingat, kalau perkalian itu bersifat komutatif. 3 kali 5 dengan 5 kali 3 kan sama. Jadi, meskipun ini urutannya beda, tapi xy dengan yx itu sama. Jadi variabelnya ini sama dan pangkatnya juga sama. Jadi ini termasuk sejenis. Oke, sekarang kita lanjut bahas beberapa contoh soal. Oke, sekarang kita bahas beberapa contoh soal. Untuk soal yang pertama, dari ekspresi x min 3y min 9 tentukan variabel, konstanta, koefisien dari masing-masing variabel dan jumlah sukunya dan sebutkan suku-sukunya. Oke, kita langsung jawab aja teman-teman. Yang pertama, variabel. Ada berapa variabel pada ekspresi ini? Ada 2, yaitu x dan y. Oke, berikutnya kita akan mencari konstantanya, teman-teman. Pada bentuk ini, mana konstanta? Ingat, konstanta itu yang berdiri sendiri. Ini nih, negatif 9. Hati-hati, negatifnya jangan ketinggalan. Kemudian, berikutnya, kita akan mencari koefisien dari masing-masing variabel. Nah, karena di sini variabelnya ada 2, maka jelas koefisiennya juga harus 2, teman-teman. Untuk variabel x ini koefisiennya berapa? Kalau nggak ditulis angkanya itu berarti koefisiennya 1 ya. Jadi untuk variabel x ini koefisiennya 1, untuk variabel y koefisiennya adalah negatif 3. Jadi koefisiennya 1 dan negatif 3. Kemudian berikutnya jumlah sukunya, teman-teman. Ada berapa suku di sini? 1, 2, 3. Ada 3 suku. Nah, untuk bentuk aljabar yang terdiri atas 3 suku, ini disebut apa? Masih ingat gak? Disebut sebagai trinomial. Oke, mudah sekali. Berikutnya, sebutkan suku-sukunya. Mana aja suku-sukunya? Ada x, kemudian negatif 3y, dan negatif 9. X, negatif 3y, negatif 9. Gampang. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Oke, contoh soal kedua, dari ekspresi min 3a kuadrat ditambah 7b dikurangi 12, mana koefisien dari a kuadrat dan ada berapa suku? Oke, langsung kita jawab aja teman-teman, ini mudah sekali. Variabel a kuadrat ini koefisiennya berapa? Negatif 3. Ada berapa suku di sini? 1, 2, 3. Ada 3 suku. Ya, berarti namanya apa? Nah, karena terdiri dari 3 suku berarti ini termasuk trinomial. Oke, kita lanjut contoh soal ketiga. Dari ekspresi 3x ditambah 5x kuadrat dikurangi 2x ditambah 7y ditambah 12, kelompokkan suku-suku yang sejenis. Oke, kita jawab aja. Suku yang sejenis kita mulai dari yang pangkat tinggi dulu, teman-teman. Di sini x-nya pangkat 2, 5x kuadrat. Ada lagi nggak yang x kuadrat? Ini kan, berarti 5x kuadrat dan x kuadrat itu sejenis. Kemudian 3x, ada nggak 3x yang variabelnya x pangkat 1, teman-teman? Ini nih, negatif 2x, 3x dan negatif 2x. Kemudian 7y, ada nggak suku lain yang variabelnya y dan pangkatnya 1? Nggak ada ya. Nah, karena nggak ada berarti ini berdiri sendiri. Oke, jadi ini suku-suku yang sejenisnya. Nggak ada lagi. Oke teman-teman, kita sudah belajar fondasi yang sangat kuat untuk memahami aljabar.
kita udah tahu semua komponen aljabar. Kita udah belajar apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Kita udah belajar apa itu suku-suku pada aljabar. Kita udah belajar bagaimana membedakan suku yang sejenis dengan suku yang tidak sejenis. Nah, di video bagian ketiga kita akan menggunakan semua konsep tersebut untuk belajar operasi hitung aljabar. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan lupa juga bagikan ke teman lainnya agar lebih banyak yang belajar matematika. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, bahasa semesta.